Baik, kita akan coba lanjut bahas pertanyaan yang tidak keluar di debat capres kelima pemilu 2024 kemarin. Salah satu ini pertanyaan tidak keluar. Ini jujur ini pertanyaan di B sih. Jadi kalau kemarin di apa sih namanya, waktu diundi keluarnya B, pertanyaannya kira-kira seperti ini. Oke, saya coba bacakan. Jadi teknologi AI, Artificial Intelligence dan Machine Learning memungkinkan kita memprediksi secara presisi. Oke. Prediksi ini contohnya adalah memprediksi program kerja kabinet yang akan datang gitu ya, supaya sesuai dengan kebutuhan rakyat per wilayah atau per daerah. Jadi dengan kemampuan machine learning, artificial intelligence machine learning ini, Bapak Presiden, Bapak Menteri, jadi bisa tahu kira-kira program yang cocok untuk rakyat itu apa aja sih. Dan rakyat itu kan beda-beda ya, maksudnya rakyat di Jakarta, rakyat di Papua, rakyat di Maluku, yang penting apa. Dan dengan cara itu kita bisa memaksimalkan anggaran yang ada gitu. Memaksimalkan juga mungkin birokrasi yang ada, memaksimalkan proses bisnis pemerintah yang ada dan sebagainya, semua dibikin maksimal karena kan kita juga semua anggaran terbatas. Nah, ini sangat dimungkinkan dengan machine learning. Jujur saya itu dipanggil oleh teman-teman BPKP sampai 3 minggu untuk masih pelatihan seperti ini, BPK juga, atau Dirjen Anggaran dan sebagainya. Jadi teman-teman pada minta tolong dijelaskan seperti ini. KSP juga waktu itu sempat sih. KSP bukan presidennya ya, maksud wakil presiden atau staf wakil presiden juga sempat. Jadi rata-rata yang ada teman-teman ini punya data. Jadi data ada. Cuman mereka tidak bisa melakukan prediksi dari data yang ada gitu. Jadi kemampuan untuk prediksi itu penting banget supaya program kerjanya jadi cocok banget dengan apa yang kita butuhkan. Kemampuan seperti ini biasanya ada di teman-teman di startup, toko online. Mereka semua melakukan prediksi. Contoh prediksinya adalah kira-kira nih user sukanya apa sih, dan tiap user kan beda ya, tiap user beda loh. Kalau paling gampang untuk kita perhatikannya gini, waktu kita login ke salah satu toko online pasti keluar iklan, dan pasti iklan tiap orang beda. Kenapa itu bisa beda? Karena mereka monitoring apa yang kita suka, kemudian kita diberi apa yang kita suka supaya cocok. Nah, kemampuan ini juga bisa masuk ke tingkat kabinet, menteri, presiden dan sebagainya, supaya programnya sesuai dengan kebutuhan rakyat. Atau kalau ada terjadi sesuatu, si machine learning, AI ini bisa ngasih alarm, ini ada masalah gitu. Misal masalah stunting lah, masalah drop out sekolah, masalah PHK lah, itu semua bisa ngeluarin alarm. Biasanya berapa persen kita bisa langsung bereaksi. Misalnya kok tiba-tiba di satu daerah kok banyak banget yang stunting, atau kenapa nilai ujian anak-anak ini ngedrop semua pada suatu daerah. Nah, itu kita bisa langsung bereaksi dari situ. Nah, sayangnya untuk meningkatkan presisi hasil prediksinya, teknologi AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, butuh akses ke rekaman data histori ya, maksudnya rekaman data yang lama maupun yang baru, untuk bisa memata-matai Indonesia untuk dianalisa. Nah, ini ada dua masalah nih sebetulnya. Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan sebagainya itu jadi masalah, karena mereka akan jadi punya data-data Indonesia. Nah, ini kadang-kadang teman-teman suka posting data sembarangan di Google lah, di Facebook apa segala, posting sembarangan kan. Nah, akibatnya apa? Data-data itu jadi di copy sama corporate, perusahaan-perusahaan besar tadi. Nah, ini bisa dipakai sama mereka untuk melakukan analisa tentang Indonesia, memata-matai Indonesia gitu. Jadi ada masalah besar. Masalah ini jatuhnya ada di usernya sih sebenarnya, karena usernya tidak tahu bahwa kalau dia posting sembarangan, data akan diambil sama perusahaan-perusahaan itu. Nah, biasanya teman-teman hukum akan ngomong etika. Jadi ada beberapa kali FGD AI kayaknya, teman-teman saya nggak diajak sih, jangan khawatir. Jadi ada Focus Discussion Group tentang AI.
karena ini banyaknya orang-orang hukum dan sebagainya, mereka lebih ngomong ke arah etika biasanya. Nah, padahal di samping etika, kita juga perlu sosialisasi ke user supaya nggak sembarangan posting. Oke, itu satu hal. Kalau datanya udah lepas atau kita posting sembarangan. Hal lain, terutama buat pemerintah, kabinet dan sebagainya, hal lain adalah si pemerintah, menteri, presiden itu supaya bisa supaya dapat prediksinya, dia butuh data secara elektronik dari semua staf lembaga, kepala bidang dan sebagainya di bawah-bawah itu, supaya datanya elektronik semua, dan itu harus disimpan bertahun-tahun dalam bentuk elektronik. Nah, yang jadi masalah, sebagian besar data itu tidak elektronik. Jadi kalau kita lihat BPKP, BPK, kementerian, lembaga dan sebagainya, kalau mereka bikin laporan kertas, dan kertasnya kalau bisa satu truk gitu. Jadi semakin berat kertasnya, semakin berat buku laporannya, semakin tidak akan diobok-obok sama BPKP, BPK dan sebagainya. Padahal jadi masalah akhirnya, kita jadi nggak bisa melakukan prediksi. Jadi satu hal adalah formatnya nggak cocok buat machine learning, formatnya masih bentuk kertas, nggak bisa diproses sama komputer. Nah, selain itu, yang masalah besar banget sebetulnya, format data yang disimpan oleh si kementerian, lembaga, kabupaten, kota, semua bidang-bidang yang ada di bawah itu, formatnya satu sama lain beda. Ini masalah besar banget gitu ya. Contoh, di misalnya satu kabupaten kota, dia mendata, datanya laki perempuan. Di tempat lain datanya pria wanita. Di tempat lain datanya 1-0. Di tempat lain datanya beda lagi. Itu untuk nyatuin setengah mati loh itu. Jadi pendataan yang seperti itu setengah mati. Konsekuensinya kita harus menyamakan format supaya proses analisa prediksinya juga sama. Juga cara ngelihat data juga sering beda-beda orang. Misal, miskin di satu daerah bisa beda dengan miskin daerah lain. Misalnya, miskin di Jakarta dengan miskin di Ambon mungkin beda loh. Jadi persepsi juga harus sama sih sebenarnya. Apa kriteria miskin? Dan ini akan bikin berantem orang-orang sosial biasanya. Orang sosial paling jago kalau udah berantem kayak gini, pusing saya ngeliatnya. Jadi ada dari sisi format, ada sisi persepsi, definisi miskin itu apa sih, sejahtera itu apa sih. Nah, itu harus sama banget supaya waktu proses pendataannya jadi bisa seragam satu republik. Kalau udah seragam nanti treatmentnya jadi lebih gampang. Kalau beda, pening kepala. Jadi itu ya masalah-masalahnya. Oke. Nah, itu menjawab pertanyaan sih sebenarnya, bagaimana strategi dan kebijaksanaan yang dapat dimaksimalkan supaya kita dapat maksimal manfaat dari teknologi AI dan machine learning tanpa mengorbankan keamanan dan kedaulatan data. Oh ya, ini masalah keamanan juga ada masalah besar kan. Kita memang punya undang-undang perlindungan data pribadi. Itu untuk keamanan data ya. Cuman pada prakteknya nggak segampang itu kita bisa melindungi data pribadi. Contoh, maksudnya data pribadi kan supaya informasi KTP nggak sembarangan hilang, segala macam, KTP, SIM, apa yang sifatnya pribadi nggak sembarangan. Kenyataannya orang kadang-kadang posting KTP sembarangan, kartu keluarga sembarangan. Nah, itu jadi bisa diambil sama yang punya platform atau sama mesin-mesin di internet, bisa ngambil data-data itu. Nah, kalau udah kayak gitu yang mesti disalahin siapa? Yang posting kan yang maaf, yang posting yang punya data. Jadi gampang urusannya. Jadi kira-kira kayak gitulah. Oke, saya nggak akan jawab strategi kebijaksanaan yang benarnya, cuma saya kasih lihat masalahnya seperti apa. Ini masalah besar banget. Kemarin juga saya ngasih semacam ngobrol lah sama teman-teman di ICT Watch. Jadi teman-teman masih belum ngerti yang namanya AI machine learning karena mereka user ya. Jadi kebanyakan orang adalah user dari AI dan machine learning, nggak tahu cara kerja dalamnya. Akibatnya kita bisa salah ngambil keputusan, strategi dan sebagainya. Jadi sebaiknya sih kalau mau main-main kayak gini harus ngelibatin orang yang benar-benar memang ada di dunia itu gitu. Cuman biasanya programmer segala macam itu agak males diajakin ngomong strategi kebijaksanaan. Soalnya akan ketemu orang-orang hukum sosial yang lebih jago ngomong gitu. Kalau kita kan orang IT kan males ngomong sih sebenarnya. Kira-kira gitu. Oke. Mudah-mudahan memberikan gambaran tentang pertanyaan yang tidak keluar di debat capres. Ini pertanyaan yang B sih di debat capres.
Terima kasih.